Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Resep Sima. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Sima mau masak sesuatu yang kalian suka pasti orang Indonesia. Buat makan pakai nasi saja sudah enak dan nyamleng loh. Tapi di sini memang pedas sekali. Karena Simak tahu kamu suka pedas. Sajian ini bisa dimakan dengan nasi ataupun digadoin. Biasanya sih anak-anak ABG pada digadoin dan kalau sudah makan ini lupa. Masakan ini Simak masak dari bahan ayam dan Simak pilih bagian sayap. Di Indonesia sudah familiar ya masakan ayam bagian sayap. Nama masakan ini adalah sadas. Sadas adalah sayap pedas karena memang pedasnya level 10 menurut Simak ya, karena memang pedasnya sampai ke tenggorokan. Pengen tahu kan cara pembuatannya? Tonton video sampai selesai ya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel YouTube Resep Sima. Sebelum kita mulai masak, tolong padamkan lampu merah subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Sekarang siapkan bahannya. 1 kg sayap ayam. Ini kita potong ya, jadi 2 bagian, sayap luar dan sayap dalam. Dicuci bersih. Berikan 2 garam sendok, 2 sendok penuh. Kemudian tambahkan 2 sendok kaldu bubuk. Kita remas-remas. Sayap pedas itu ada 2 versi, yaitu dengan menggunakan tepung dan non tepung. Hari ini Simak mau sadas dengan tepung. Diremas-remas supaya meresap bumbunya, dan kita berikan air 600 ml. Biar lebih meresap bisa direndam dengan waktu 3 jam ataupun lebih. Simpan di kulkas. Kita siapkan tepung balutan 50 gram tepung sagu, garam nanti ini sesuai selera saja, kaldu bubuk juga sesuai selera, 1 sendok teh baking soda, 300 gram terigu yang kita campur sekarang dengan baking sodanya, dan masukkan tepung sagu, masukkan garamnya, kemudian masukkan kaldu bubuknya, kita campur sampai rata. Kalau sudah rata, nanti kita diamkan dulu mungkin selama 15 menit. Untuk perendaman ayam, mungkin teman-teman boleh lebih lama dengan diinapkan dulu semalaman di kulkas supaya lebih meresap. Dan sekarang kita siapkan bahan untuk perendaman. Saya menggunakan 600 ml susu tawar dan ditambah dengan 1 sendok cuka. Ini sebagai pengganti buttermilknya, tapi karena buttermilk kan jarang ya ada, mungkin di supermarket besar aja. Ini menggunakan bahan yang ada saja di rumah buat penggantinya. Untuk ayam yang direndam, buang airnya tapi jangan dicuci, ditiriskan saja. Kemudian kita balutkan di campuran tepung. Dibalurkan ke semua ayam tepungnya supaya ayamnya ketutup dengan tepung ini.
dibolak-balik supaya tepungnya nanti lebih crispy. Jangan ditekan-tekan, hanya dicampur dengan sendok ataupun centong. Disaring tepungnya. Ini mungkin saya salah ambil saringannya seharusnya yang besar. Nanti saya ganti saja dengan saringan yang lebih besar supaya tepungnya keluar. Nah, seperti ini supaya tepungnya bisa turun. Setelah terbungkus dengan tepung pertama, baru kemudian kita celupkan di susu perendaman. Jangan terlalu lama direndam supaya tepungnya tidak larut, tidak hilang. Setelah ayamnya basah, kita angkat dan kita balurkan ke tepung lagi. Kita tiris-tiriskan dulu supaya susunya turun dulu, tidak terlalu banyak nanti kecampur ke tepung. Kita balurkan lagi ke tepung. Untuk penepungan nanti 3 kali, dan untuk perendaman ke susu 2 kali. Jadi 2 kali susu, 2 kali tepung ya. Untuk penepungan saya ingatkan lagi, jangan sampai ditekan-tekan ya, cukup ditabur-taburin aja. Oh ya teman-teman, sekali lagi saya minta dukungannya ya, supaya simak selalu semangat untuk membuat video resep masakan dengan cara di subscribe, like, dan komen. Saya hitung 1, 2, 3. Diklik subscribe-nya dulu, baru aktifkan tanda lonceng. Makasih ya kawan-kawan ya. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Nah, sekarang kita mulai lagi. Ini untuk pencelupan ke campuran susu. Kita mulai lagi ya. Kita celupkan untuk yang kedua kali. Memang kita harus sabar ya untuk proses-proses pemasakannya. Sajian ini juga sudah banyak sekali dijual di luaran. Bahkan ada restoran yang bermerek pun menjual sadas, dan harganya di luar memang mahal. Hitungannya per piece itu bisa di atas 10.000. Itu pun kecil-kecil. Nah, ini sudah masuk ke susu perendaman. Kita angkat, kita tiriskan sebentar supaya tetesan-tetesan susunya turun ke bawah, dan kita tepungkan lagi, dibaluri dengan tepung. Ini nanti hasilnya dari irisan-irisan ataupun potongan bagian sayap ini, ketika dikasih tepung dan larutan nanti menjadi lebih tebal. Mungkin teman-teman yang tidak menyukai tepung tebal, boleh penepungannya cukup 2 kali saja, dan perendaman asam cuka dengan susunya hanya sekali. Selesaikan semuanya sampai selesai. Dan jika sudah selesai semua, kita letakkan sayap tadi di atas loyang. Jangan sampai bertumpukan, karena nanti ketika bertumpukan tepung-tepungnya akan saling menempel dan malah justru lepas dari ayamnya. Ini kita masukkan dulu ke kulkas. Sambil menunggu ayam di kulkas, kita siapkan bahan untuk balutan pedas. 100 gram bawang putih yang kita cincang, 50 gram gula merah, 200 gram gula pasir, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk,
1 liter minyak, kemudian 1 sendok asam jawa yang kita larutkan dengan 100 ml air panas. Dan ini adalah bubuk cabai, namun ini impor dari Jepang, namanya Nanami Togarashi. Kita bisa dapatkan di supermarket besar. Tapi jangan khawatir, kita bisa bikin di rumah. Dan jika untuk konsumsi sendiri ini masih oke lah. Namun jika untuk jualan harganya tidak masuk karena harganya memang mahal. Nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri di rumah dengan membuat yaitu campuran dari cabai kering, cabai merah, cabai rawit, kulit jeruk, merica, lada hitam, kemudian kunyit. Dan ini sebenarnya sih mudah sekali ya. Atau teman-teman bisa diganti dengan bon cabai yang ada di pasaran, cuma nanti ditambah sedikit bahan tambahan. Oke, kita mulai lagi, panaskan minyak. Ini harus benar-benar panas. Apinya pertama besar, kemudian setelah panas kita kecilkan dikit. Kita masukkan ayam. Kita masukkan ayam secukupnya dari minyak supaya terendam sempurna. Dan jangan langsung diaduk-aduk supaya tepungnya tidak lepas. Nanti kita setelah semua masuk nih, secukupnya ayam, kita biarkan dulu beberapa menit, mungkin 3 menit saja, supaya matang dulu bawahnya, baru kita balik. Nah, kalau sudah didiamkan tadi 3 menit di minyak panas, sudah mulai kokoh tepungnya. Ini sekarang kita bisa balik. Tepungnya sudah mulai kokoh ya, sudah aman. Kita balik-balik supaya merata kematangannya. Dan warnanya bisa berubah menjadi coklat. Sebenarnya ayam di tepung begini sudah enak ya rasanya karena dari ayamnya sendiri sudah direndam dengan bumbu. Kemudian dari tepungnya juga sudah enak, ada rasanya. Namun karena memang ingin divariasikan dengan rasa yang pedas sekali, nanti untuk episode yang berikutnya Sima akan memberikan resep sadas namun tanpa tepung. Jadi hari ini kita sadas dengan tepung dulu. Supaya ada perbandingannya ya, mana yang paling disuka dengan tepung ataupun non tepung. Ini warnanya sudah mulai merata coklat. Kalau sudah merata begini, kita boleh angkat dan tiriskan ayam. Kita matikan kompornya ya. Untuk proses penggorengan juga terlalu banyak makan minyak. Jadi minyaknya hanya berkurang sedikit sekali. Proses selanjutnya kita akan membuat bumbu pedas. Kita panaskan minyak 150 ml dan masukkan bawang putih cincangnya. Kita aduk-aduk supaya merata kematangan, agak coklat. Jika sudah merata coklatnya seperti ini, hampir kering, kemudian kita masukkan bumbu lainnya. Kita masukkan gula merah, gula pasir, kaldu bubuk, dan garamnya. Kita aduk-aduk merata.
Apinya juga jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Jadi ini api sedang-sedang saja, supaya kalau terlalu besar nanti keburu gosong gulanya, malah jadi karamel nanti ya. Kemudian kita masukkan larutan air asam jawa. Kita masukkan dan kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan merambut, istilahnya seperti ini. Jadi pelutuk-pelutuknya lembut-lembut sekali ya, sudah mulai lengket-lengket seperti itu. Kita masukkan ayam satu persatu sambil diaduk dari bawah supaya tepungnya tetap aman, dan sesekali diaduk. Kita taburkan Nanami Togarasinya separuhnya dulu. Kita menggunakan Nanami Togarasi ataupun abon cabai itu hanya 150 gram, dan ini benar-benar pedas. Kita bolak-balik perlahan. Kalau sudah seperti ini, apinya kita matikan supaya tidak ada gosong di bawahnya. Dan ini teksturnya sangat lengket sekali, saling menempel satu sama lain. Kalau sudah merata, kita sajikan. Ini lengket semua nih. Kita pelan-pelan juga memisahkan ayamnya. Untuk dijual boleh dipegang dengan box ataupun standing pot seperti yang di video ini. Oke teman-teman, kita sudah selesai proses masak sadas ataupun sayap pedas. Dan ini hasilnya, sayap pedas ala resep Sima. Semoga bisa bermanfaat video-videonya. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Salam hangat dari resep Sima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.